I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes? Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan variasi bahasa perdagangan dalam dunia cyber. Udah ada yang tahu belum apa itu variasi bahasa perdagangan dalam dunia cyber? Yuk kita cari tahu pada videoku kali ini. Sebelum aku menjelaskan variasi bahasa perdagangan dalam dunia cyber, variasi bahasa itu merupakan ilmu dari sosio-cyber linguistik. Jadi aku akan menjelaskan terlebih dahulu sosio-cyber linguistik. Jadi, sosio-cyber linguistik merupakan cabang linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan teknologi serta pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa dan identitas sosial yang menekankan antara hubungan bahasa dengan konteks sosial yang membahas hubungan antara teknologi dan juga manusia. Selain itu, sosio-cyber juga mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk membangun komunitas dan jejaring sosial. Pengkajian sosio-cyber linguistik sangat penting untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membangun identitas sosial dan komunitas. Yang kedua, aku akan menjelaskan variasi bahasa. Variasi bahasa. Komunikasi di dunia cyber menampilkan berbagai variasi bahasa yang dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, bahasa diciptakan khusus untuk dunia cyber. Yang kedua, bahasa ditransformasikan dari bahasa lisan yang sering disebut dengan slang. Contohnya seperti LOL, OMG, dan sebagainya. Dan yang ketiga, bahasa asli yang dikombinasikan dengan bahasa lisan yang digunakan oleh komunitas cyber. Tingkat formalitas dalam komunikasi masyarakat cyber bervariasi tergantung dari pengalaman dan keakraban pengguna di dunia cyber. Bahasa formal biasanya digunakan dalam konteks yang lebih serius seperti blog, forum, situs, web, artikel, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berkualitas tinggi. Sedangkan bahasa informal lebih sering ditemukan pada komunitas seperti chatroom, forum, dan jejaring sosial yang digunakan untuk bercanda, berbagi informasi sehari-hari, dan bertukar pengalaman. Yang keempat, aku akan menjelaskan variasi bahasa perdagangan. Variasi bahasa itu bermacam-macam. Ada variasi bahasa pendidikan, variasi bahasa profesi, variasi bahasa seks misalnya berdasarkan jenis kelamin perempuan atau laki-laki, dan variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah variasi bahasa perdagangan dalam dunia cyber. Kita sudah tahu bahwa media sosial adalah salah satu yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya remaja. Tidak hanya digunakan dalam berkomunikasi saja, tetapi juga digunakan sebagai media pembelajaran, pembayaran, dan yang paling penting digunakan untuk media perdagangan. Media sosial tersebut meliputi Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Media sosial yang disebutkan tadi memiliki fitur unggahan dan juga komentar, sehingga jika ada pembeli yang mengunggah suatu produk atau foto produk, itu akan bisa dikomentari oleh pembeli yang ingin menanyakan atau membeli produk yang sudah diunggah tadi. Variasi bahasa umumnya timbul karena adanya bahasa gaul dan juga bahasa asing, sehingga timbullah bahasa yang tidak lazim atau aneh yang menyimpang dari bahasa resmi atau bahasa Indonesia. Nah, penutur dari variasi bahasa ini banyak kita temui di media sosial. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa mereka memiliki latar belakang heterogen yang menjalin interaksi sosial di dunia cyber yang sangat beragam. Variasi bahasa semakin hari semakin berkembang, dan salah satu faktor penyebabnya yaitu komunitas sekitar. Seperti halnya para penjual yang satu dengan penjual yang lainnya. Terkadang bahasa yang mereka gunakan itu berbeda-beda meskipun mereka berada dalam satu lingkungan pasar atau market, dan ternyata mereka itu memiliki kelompok yang berbeda antara kelompok penjual yang satu dengan yang lainnya. Biasanya memiliki bahasa yang khas masing-masing. Variasi bahasa juga terdapat dalam transaksi jual beli di dunia cyber. Dalam transaksi
jual beli di dunia cyber, penggunaan bahasa tidak jauh berbeda dengan transaksi lainnya seperti transaksi di pasar atau di luar dunia cyber. Dalam kegiatan transaksi di dunia cyber sering ditemukan kata-kata yang tidak terdapat dalam tuturan sehari-hari, bahkan ada yang sama tetapi maknanya itu sangat berbeda. Hal itu menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada tidak tercapainya kesepakatan dalam penjual dan pembeli. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam variasi bahasa perdagangan dalam dunia cyber. Variasi bahasa perdagangan dalam dunia cyber ada 3 poin. Yang pertama, kosakata khas. Dan yang kedua, penghilangan fonem awal. Yang ketiga adalah pemendekan kata. Sekarang kita akan masuk ke kosakata khas. Kosakata khas yang pertama adalah kata ready. Kata ready banyak kita jumpai dalam jual beli atau perdagangan di dunia cyber. Kata ready ini berarti menandakan bahwa barang atau produk yang dijual sudah siap untuk dibeli dan tidak lagi menunggu barang itu diproduksi. Jadi barang itu sudah ready dan sudah siap untuk dibeli oleh konsumen. Yang kedua yaitu sold out. Nah, kata sold out adalah kata khas dalam dunia perdagangan, apalagi dalam dunia cyber. Kata sold out menandakan bahwa produk atau barang yang dijual sudah habis atau barang tersebut sudah tidak diproduksi lagi karena barang tersebut sudah banyak dibeli oleh para konsumen. Yang ketiga yaitu kata sell. Kata sell adalah kosakata yang khas juga dalam dunia perdagangan di dunia cyber. Kata sell berarti harga dari produk atau barang itu sedang turun drastis. Jadi pembeli memberikan kata sell pada suatu produk tersebut agar pembeli ini berlomba-lomba untuk membeli barang tersebut karena harganya sudah turun drastis dari harga normal atau harga semula. Yang keempat yaitu diskon. Diskon artinya potongan harga. Kata-kata ini sudah banyak digunakan di dunia perdagangan, dunia cyber. Karena dengan kata diskon pasti banyak pembeli yang ingin membeli barang tersebut karena harganya sangat anjlok. Dan yang kelima yaitu giveaway. Giveaway itu merupakan salah satu strategi dari penjual untuk mempromosikan barangnya dengan cara memberikan suatu barang atau gift atau hadiah kepada salah satu konsumen yang terpilih yang sudah membeli produknya atau barangnya. Yang keenam adalah flash sale. Flash sale ini adalah suatu strategi untuk menarik pembeli dengan memberikan potongan harga tetapi dengan jangka waktu yang sebentar. Kata-kata flash sale ini biasanya terdapat pada live atau di TikTok. Itu biasanya sering kita jumpai kata flash sale. Yang ketujuh yaitu kata buy one get one. Salah satu strategi untuk menarik pembeli dengan kata buy one get one yang artinya membeli satu dapat satu. Itu merupakan salah satu variasi bahasa dalam dunia cyber. Yang kedelapan yaitu ready stock. Kata tersebut berarti bahwa persediaan barang atau produk itu masih ada atau stoknya masih aman. Jadi pembeli tidak perlu ragu untuk kehabisan produk tersebut. Yang kesembilan yaitu testimoni. Artinya adalah mengulas barang yang sudah dibeli atau mengulas produknya. Dan yang ke-10 adalah kepoin. Nah, kepoin ini adalah salah satu cara pelanggan untuk menyuruh pembelinya memantau atau mengikuti perkembangan dari penjualannya atau dari produknya. Tuh. Terus yang ke-11 adalah size. Size ini sering kita jumpai ketika pembeli menanyakan berapa ukuran dari produk tersebut. Biasanya digunakan untuk menanyakan ukuran baju, size bajunya berapa, seperti itu. Yang ke-12 yaitu best seller. Ini sering kita temui karena ketika kita mencari suatu produk, maka kita akan mencari produk yang paling best seller, yang paling terlaris. Best seller artinya adalah yang paling terlaris. Itu sering kita temui dalam dunia perdagangan. Yang kedua yaitu penghilangan fonem awal. Ini biasanya terlihat ketika pembeli mengunggah suatu produk terus dikomentari oleh pembeli dengan kata min yang artinya admin. Nah, min ini adalah penghilangan fonem awal A dan D sehingga admin disingkat menjadi min, gitu saja. Terus yang ketiga adalah pemendekan kata.
Yang pertama yaitu DO atau delivery order. Pemendekan kata dari delivery order yang berarti pengiriman barang. Ini sering digunakan ketika pembeli ingin membeli suatu produk yang jika mereka sudah membelinya, mereka ingin produk tersebut diantar ke rumahnya atau diantar ke tempatnya, yang disebut dengan delivery order. Terus yang kedua yaitu COD, cash on delivery, yang artinya melakukan pembayaran di tempat. Setelah mereka memesan barang, penjual akan mengirimkan barang tersebut. Nah, pembeli akan membayarkan secara COD barang tersebut dengan cara membayarkan di tempat. Terus yang ketiga yaitu kata ongkir. Ongkir ini adalah singkatan dari ongkos kirim. Nah, ongkos kirim artinya adalah nominal yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual untuk penjual mengirimkan pesanan mereka yang sudah mereka beli. Nah, terus yang keempat yaitu PO atau pre-order. Pre-order artinya pembeli harus menunggu barang yang dibeli agar siap untuk dikirim dalam jangka waktu beberapa hari. Ini sering kita temui ketika penjual itu belum memiliki produk yang ready, jadi masih dalam kata PO atau pre-order. Terus yang kelima yaitu PCS. PCS ini biasanya disingkat dalam jual beli online atau variasi bahasa perdagangan di dunia cyber dengan kata PCS yang artinya pieces. Itu merupakan bagian atau beberapa potongan atau beberapa lembar. Tuh. Terus yang keenam ada kata promo. Promo adalah promosi yang artinya menawarkan barang kepada konsumen atau pembeli dengan memberikan potongan harga dari harga normal. Jadi penjual memberikan potongan kepada pembeli dengan kata promosi, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan variasi bahasa perdagangan di dunia cyber. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word